Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan tahapan-tahapan dalam melakukan uji perbedaan rata-rata lebih dari dua sampel populasi ini. Dalam contoh video kali ini, saya menampilkan terdapat contoh ada suatu penelitian ingin mengukur bagaimana perbedaan berat badan mencit setelah diberikan 5 perlakuan pakan yang terdiri dari pakan 1, pakan 2, pakan 3, kontrol negatif dan kontrol positif. Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah semua pemberian pakan ini dia memberikan berat badan mencit yang sama ataupun yang berbeda. Dari masing-masing pakan 1 ini diberikan kepada 3 mencit dengan kondisi yang sama, pakan 2 diberikan kepada 3 mencit dalam kondisi yang sama, pakan 3 juga begitu pun hal yang demikian untuk kontrol negatif dan juga kontrol positif. Dalam awal percobaan berat badan mencit tersebut, sebelumnya semua berat badannya itu sama, yaitu berada dalam 3 kg berat badannya untuk masing-masing pakan. Namun setelah diukur selama 1 bulan, diperolehlah berat badan mencit dari masing-masing pemberian pakan 1 pada 3 mencit yang sama, yaitu seperti ini. Untuk pakan 2 dari 3 kg menjadi 8,5, 8,9, dan 7,3. Begitupun untuk pakan yang ketiga, kontrol negatif dan juga kontrol positif. Untuk menguji adanya perbedaan atau tidak, tahapan-tahapan berikutnya ini kita bisa menggunakan software Minitab dalam video kali ini. Yaitu pertama, data-data yang kita kumpulkan dalam bentuk seperti ini, kita harus menyusun dalam bentuk suatu ukuran di mana pemberian pakan itu mempengaruhi berat badannya. Ini dikaitkan dengan kita menganalisa suatu pengaruh yang kita berikan terhadap hasil yang kita berikan. Yaitu di sini kita terlebih dahulu definisikan yang menjadi variabel bebas atau variabel faktornya, yaitu pemberian pakan itu sebagai X. Kemudian yang ingin diukurnya yaitu adalah berat badan mencit. Dari variabel-variabel inilah kita bisa gunakan sebagai pengukuran analisis untuk kita ketahui apakah benar ada perbedaan atau enggak setelah kita berikan pemberian pakan ini akan menghasilkan berat badan mencit yang berbeda atau tidak. Oleh karena itu, untuk melakukan analisa ini kita butuh 2 kolom di dalam software, yaitu ada kolom X dan kolom Y. Kita hanya butuh 2 variabel ini karena ini berkaitan dengan kita ingin mencari adanya perbedaan atau tidak. Maka dari sini dalam contoh video kali ini saya sudah memberikan bagaimana caranya kita menginput data yang ada di SPSS ini atau dari Excel ini itu ke Minitab ini. Ini caranya adalah kita definisikan terlebih dahulu pemberian pakan yang ada di kolom pertama, kemudian berat badan mencitnya. Kemudian di sini kita bisa definisikan penginputannya, yaitu seperti ini. Jadi pakan 1 kita tuliskan 3 kali karena di sini ada 3 kali pengukuran kita peroleh. Kemudian pakan kedua kita input 2 kali karena di sini ada 3 pengukuran. Untuk pakan ketiga juga sama. Untuk kontrol negatif juga sama. Kemudian untuk kontrol positif pun juga sama, ada 3. Sehingga kita bisa sesuaikan nilai-nilainya ini 5,3, 6,5 dan 4,2 seperti ini. Kemudian 8,5, 8,9 dan 7,3 seperti ini. Kemudian 5,3, 4,2 dan 6,9 juga seperti ini. Kemudian kontrol negatif juga sama. Juga untuk kontrol positif pun juga sama. Jadi penginputannya itu dilakukan secara kolom seperti ini. Setelah data-data tersebut sudah diinputkan dari hasil Excel ataupun SPSS ke Minitab seperti ini, kita bisa melakukan analisa dengan menggunakan software Minitab dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita terlebih dahulu uji normalitas terlebih dahulu dari data yang kita kumpulkan dengan cara kita klik Start, kemudian pilih Basic Statistik, kemudian kita pilih Normality Test. Kita pilih
berat badan mencit, yaitu yang di C2. Kemudian kita pilih salah satu uji normalitas yang kita inginkan. Dalam video kali ini saya akan memberikan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita klik OK. Dari sini hasil uji normalitas kita sudah dapat dengan nilai p-value lebih dari 0,15. Dengan kita melakukan pengujian bahwa hipotesis dari uji normalitas ini, dari segala bentuk metode uji normalitas, untuk hipotesis H0 itu data berdistribusi normal. Untuk H1 itu data tidak berdistribusi normal. Karena nilai p-value yang kita dapat itu ternyata 0,150, dia lebih besar dari alfa yang kita gunakan 0,05, maka keputusan yang kita ambil dari hasil perbandingan nilai p-value dengan alfa yaitu berupa prima H0, yang mengakibatkan hipotesis yang kita ambil itu adalah H0, sehingga data yang kita kumpulkan dari berat badan mencit ini dari hasil pemberian perlakuan itu berdistribusi normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, tahapan berikutnya kita uji homogenitas dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, kita bisa klik start, kemudian kita pilih ANOVA, kemudian kita pilih test for equal variance. Kemudian di bagian respon, ini sebelumnya kita pilih dulu respon data are in one column for all factor level. Di respon kita pilih yang diukurnya, yaitu berat badan mencit, kita pilih select. Kemudian di bagian faktor, kita pilih faktor yang ingin kita bandingkan, yaitu pemberian pakan, kita pilih select. Kemudian kita pilih option. Confidence level kita pilih 95 karena alpha yang kita gunakan adalah 5%. Kemudian use test based on normal distribution kita checklist di sini. Kemudian klik OK. Kemudian di result kita pilih method, confidence interval dan test. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Maka di sini dari hasil uji homogenitas di sini di dalam Minitab yang kita praktekkan di dalam video ini, kita menggunakan metode Bartlett, yaitu dengan hipotesis yang kita tuliskan untuk uji homogenitas dengan metode Bartlett. Homogenitas dengan metode Bartlett yaitu yang pertama untuk H0 itu adalah keragaman berat badan mencit yang dihasilkan itu homogen. Sementara untuk H1-nya keragaman berat badan mencit yang dihasilkan tidak homogen. Karena nilai p-value yang kita dapat di sini yaitu 0,015 yang lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga keputusan yang kita ambil di sini berupa tolak H0. Sehingga hipotesis dalam uji homogenitas dengan metode Bartlett ini adalah keragaman berat badan mencit yang dihasilkan itu tidak homogen. Untuk mengidentifikasi ini kenapa tidak homogen, ini kita bisa cek dari hasil output yang ada di Minitab bahwa di sini tadi hipotesis memang benar ya, tadi hipotesis H0 itu semua keragamannya sama atau homogen. Untuk H1-nya itu ada satu ragam yang berbeda atau tidak homogen di sini. Dari sini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai simpangan baku yang kita peroleh di sini ini ada yang terlalu kecil sendiri dan ada yang terlalu besar sendiri. Dari di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada nilai simpangan baku yang memang variasinya ini lumayan cukup besar ya, yaitu ada di 1,15 dan 1,35. Bahkan di sini di counter negatif ada 0,05. Dengan demikian di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai dari keragaman ini memang
dia tidak terlihat homogen ya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan uji Bartlett ini, dia menghasilkan bahwa asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi. Karena asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi, maka metode ANOVA yang kita harapkan bisa digunakan dalam analisis statistika ini tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu, jika salah satu asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan metode uji Kruskal-Wallis. Tahapan-tahapannya untuk menggunakan metode uji Kruskal-Wallis dengan software Minitab, pertama kita bisa klik Start, kemudian pilih non-parametric, kemudian kita pilih Kruskal-Wallis. Di sini respon itu yang diukurnya, kita masukkan berat badan mencit, kita pilih select. Untuk faktor kita klik faktor perlakuannya, yaitu pemberian pakan, kemudian kita pilih select, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini dari hasil uji Kruskal-Wallis, di sini adalah hasil dari rata-rata ranking, kemudian nilai median dan juga nilai Z value-nya. Dari sini kita bisa bandingkan dengan nilai tesnya yang ada di sini. Nah, di sini yang kita perhatikan hanyalah nilai dari adjusted for test ini, yaitu nilai yang ada di bawah ini, yang artinya nilai rata-rata rankingnya sudah dilakukan. Kalau not adjusted for test ini adalah nilai rata-rata rankingnya belum dilakukan. Ini yang kita gunakan dalam pengujian hipotesis statistika dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis ini untuk menguji rata-rata perbedaan dari lebih dari 2 sampel ini. Uji Kruskal-Wallis ini sebenarnya sama dengan uji ANOVA yang disebut dengan uji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel, itu dengan menggunakan metode uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, untuk penulisan hipotesis untuk H0 itu semua pemberian pakan memberikan berat badan mencit yang sama. Sementara untuk H1 itu ada salah satu pemberian pakan memberikan berat badan mencit yang berbeda. Karena nilai p-value yang kita dapatkan ini itu sebesar 0,015, dia lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga keputusan yang kita ambil ini berupa tolak H0. Sehingga hipotesis yang kita ambil itu adalah H1 yang memberikan kesimpulan berupa ada salah satu pemberi pakan yang memberikan berat badan mencit yang berbeda. Oleh karena itu, karena di sininya hasil kesimpulannya berupa tolak H0, sehingga di sini perlu kita lakukan pengujian lebih lanjut menggunakan metode uji lanjut setelah Kruskal-Wallis untuk mengetahui pasangan dari pemberian pakan apa saja yang ada di sini yang memberikan berat badan mencit yang sama maupun berat badan mencit yang berbeda. Karena berhubungan dengan software Kruskal-Wallis di Minitab ini tidak menyediakan uji lanjutannya, maka kebetulan di dalam software Minitab ini telah menyediakan fungsi makro yang bisa kita download, yaitu dengan cara kita bisa mendownloadnya dengan website yang akan saya tunjukkan, yaitu yang ada di sini, yaitu di supportminitab.com ns/us minitab 18 macro library _macro files _ non-parametric macros _mc . Ini nantinya akan saya berikan di bagian deskriptif yang ada di channel YouTube. Di sini nanti bisa kalian download ya, dengan kita klik download ms.mac ini. Setelah kalian download, maka di sini caranya pertama kita bisa buka Minitab kita kembali,
dengan cara kita klik tools, kemudian klik option, kemudian di macro location-nya dipilih tempat download hasil makro kalian, yaitu di bagian download di sini. Kita bisa klik OK, kemudian klik OK. Untuk menjalankan uji lanjut Kruskal-Wallis ini, caranya kita bisa klik edit, kemudian dipilih command line editor. Dengan mengetik tanda persen CrusMC di sini C2. C2 itu adalah kolom yang diukurnya, yang jadi responnya. Kemudian spasi C1. C1 itu adalah kolom yang berupa faktor. Jadi di sini yang perlu kalian ketahui, di sini formatnya adalah persen CrusMC, ini huruf besar semua, kemudian C2 dan C1. Jadi C2 itu adalah kolom faktornya, itu ada di mana, bisa di C3, C4, tergantung kalian mendefinisikan kolom faktornya ada di mana. Sementara untuk C1 itu adalah kolom respon atau kolom yang diukur, hasil yang diukur. Biasanya di sini yang jadi variabel Y, kalau yang kolom faktor yang jadi variabel X. Kemudian setelah kalian menuliskan persentase CrusMC ini kalian bisa klik submit commands. Maka akan muncul hasil olahan secara bertahap, yaitu hasil dari uji lanjut Kruskal-Wallis dengan menggunakan metode Bonferroni ini. Caranya pertama adalah di sini kita bisa mengambil interpretasi dengan cara pembacaannya seperti ini. Di sini untuk cara membacanya adalah jika ada garis yang melebihi nilai minus Z atau Z ya, atau melebihi minus Z atau Z, ini artinya dia pasangan perlakuannya itu berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat dari pakan 1 kita bandingkan dengan pakan 2. Ini cara bacanya pertama. Karena di sininya dia tidak melebihi garis, artinya pakan 1 dengan pakan 2 dia memberikan berat badan mencit yang sama. Kemudian pakan 1 dengan pakan 3. Karena dia tidak melebihi nilai Z ini, berarti berat pakan 1 dengan pakan 3 pemberiannya dia memberikan berat badan mencit yang sama. Sama halnya dengan pakan 1 dengan kontrol negatif. Pakan 1 dengan kontrol negatif dia masih memberikan berat badan mencit yang sama. Sama halnya dengan untuk yang pakan 1 dengan kontrol positif ya. Pakan 1 dengan kontrol positif juga masih memberikan berat badan mencit yang sama. Nah, yang berbeda sendiri itu di sini ada 2, yaitu pakan 2 dengan kontrol negatif ya. Karena di sini kita lihat bahwa garisnya ini dia melebihi di sini. Yang artinya pakan 2 dengan kontrol negatif dia memberikan berat badan mencit yang berbeda. Sementara juga sama kontrol positif dengan kontrol negatif. Ini karena garisnya melebihi di atas, artinya kontrol negatif dengan kontrol positif dia memberikan berat badan mencit yang berbeda. Jadi ini interpretasi dengan menggunakan grafik. Untuk interpretasi dengan menggunakan nilai, ini kita bisa cek. Ini bisa kita close, kemudian kita bisa cek dengan dari nilai p-value ini. Seperti yang tadi sudah kita lakukan bahwa pakan 2 dengan kontrol negatif karena nilai p-value-nya lebih kecil dari alpha 0,05, artinya pakan 2 dengan kontrol negatif dia berbeda. Begitupun dengan kontrol negatif dengan kontrol positif. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya dia memberikan berat badan mencit yang berbeda. Karena dia di sini kedua-duanya itu nilainya kurang dari 0,05, yang artinya pemberian pakan memberikan berat badan mencit yang berbeda.
Jadi seperti itu. Adapun juga kita bisa melihat dari hasil interpretasi dari metode uji lanjut Kruskal-Wallis ini dengan menggunakan metode Bonferroni. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari nilai p-value-nya saja. Dari nilai p-value di sini kita bisa mengkaitkan dengan kita menggariskan pasangan perlakuan. Dari sini kita lihat pasangan perlakuan dari nilai pakan 2 ya, pakan 3 dengan kontrol negatif ya. Jadi di sini kalau kita kaitkan di sini ini sama aja dengan pakan 1, pakan 2, pakan 3 sesuai dengan yang ada di sini, cuman bentuknya kebalik. Kemudian kontrol negatif, di sini adalah kontrol positif. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa pakan 2 dengan kontrol negatif. Kontrol negatif dengan pakan 2 dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,05, berarti pasangan pakan tersebut dia memberikan berat badan mencit yang berbeda. Sama halnya dengan yang kontrol negatif dengan kontrol positif. Kontrol negatif dengan kontrol positif. Di sini karena nilainya di bawah 0,05, artinya kontrol negatif dengan kontrol positif memberikan berat badan mencit yang berbeda. Jadi ini banyak interpretasi yang bisa kita sampaikan terkait pemberian keputusan dari hasil pasangan sampel yang kita bandingkan ini. Jadi dari hasil kesimpulan seperti ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari kontrol positif ini ya, dari kontrol positif dengan semua perlakuannya ini dia memberikan kesimpulan dari pakan 1, 2, 3 ya, dengan kontrol positif dia masih sama ya. Kecuali untuk kontrol negatif dia berbeda sendiri. Bagaimana jika kebetulan di dalam pengujian hipotesis asumsi normalitas dan homogenitas ini terpenuhi semua? Jadi di dalam contoh sebelumnya itu adalah uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Namun bagaimana kalau kita asumsikan bahwa data hasil pengujian homogenitas ini terpenuhi? Maka kalau terpenuhi kita bisa menggunakan metode ANOVA dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, kita bisa klik Start, kemudian kita bisa pilih ANOVA, kemudian kita bisa pilih One Way. Kemudian dipilih respon data are in one column for all factor level. Respon kita pilih yang di C2 ini, yaitu nilai ukurannya, yaitu berat badan mencit. Kemudian di faktor kita pilih faktornya, yaitu faktor perlakuannya, yaitu pemberian pakan. Kemudian kita pilih option checklist assume equivariance. Kemudian confidence level kita pilih 95, tab confidence level ini two-sided. Kemudian pilih comparison, kita error rate for comparisonnya 5. Metode uji lanjutnya kita pilih Fisher, kemudian ini kita checklist semua, kemudian klik OK. Untuk resultnya kita checklist semua dari sini, kemudian pilih simple table, kemudian klik OK, kita klik OK. Maka di sini adalah hasil dari uji ANOVA jika kita anggap bahwa asumsi normalitas terpenuhi dan asumsi homogenitasnya juga terpenuhi. Dari sini kita bisa cek dari nilai p-value ini nilai p-value dari hasil uji homogenitas. Dari hasil uji homogenitas di sini kita peroleh kesimpulan bahwa nilai dari hasil uji ANOVA itu nilai p-value-nya itu bernilai 0,000, yang berarti nilainya itu lebih kecil dari alfa 0,05, yang memberikan keputusan berupa tolak H0, yang artinya ada perbedaan dari hasil pemberian pakan terhadap berat badan mencit. Ini juga hampir sama dengan uji Kruskal-Wallis ya, karena uji Kruskal-Wallis dan ANOVA itu disebut dengan uji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel. Kalau Kruskal-Wallis digunakan jika asumsi dari ANOVA-nya tidak terpenuhi, namun kalau ANOVA digunakan kalau asumsi normalitas dan homogenitasnya terpenuhi. Sehingga dari nilai p-value ini karena ada perbedaan dari pemberian pakan, kita lakukan uji lanjutannya untuk mengetahui pasangan pemberian pakan apa saja yang memberikan berat badan mencit
yang sama. Caranya, kita bisa cek dari hasil ujinya, itu yang ada di bawah, yaitu dengan nilai Fisher-Pairwise comparison. Tadi kita menggunakan metode uji Fisher, itu dengan cara pembacanya seperti ini. Jadi dari pemberian notasi-notasi seperti ini, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa di sini ada grup A, yaitu pakan 2 dengan kontrapositif, kemudian B itu pakan 3 dan pakan 1, dan C dia hanya dikontrol negatif. Cara pembacanya adalah di sini di grup A itu ada pakan 2 dan kontrol positif, sehingga di sini berat badan mencitnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa pakan 2 dan kontrol positif karena di grup yang sama, berarti berat badan mencitnya yang dihasilkan itu adalah sama. Di grup B ada pakan 3 dan pakan 1. Ini juga sama, itu berat badan mencitnya itu sama. Nah, sementara kalau grup C, karena dia sendirian di sini, maka dia kontrol negatif. Itu kita ambil kesimpulan bahwa berat badan mencit yang dihasilkan itu berbeda dengan pemberian pakan mencit yang lain. Jadi dari hasil uji Fisher ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pakan 2 dengan kontrol positif dia memberikan pengaruh yang sama bagi berat badan mencit. Pakan 3 dan pakan 1 dia memberikan pengaruh yang sama terhadap berat badan mencit. Sementara untuk kontrol negatif dia berbeda sendiri dari berat badan mencit yang lainnya. Dari hasil ini kita bisa ambil kesimpulan kalau kita bandingkan dengan kontrol positif dengan menggunakan uji Fisher dari hasil uji ANOVA, kalau kita paksakan uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka kontrol positif itu sama dengan pakan 2, sehingga pakan 2 ini dianggap sebagai pakan yang optimal. Namun berdasarkan dari hasil uji Kruskal-Wallis dengan metode Bonferroni, itu dia memberikan kesimpulan bahwa pakan 1, 2, dan 3 dia memberikan pengaruh yang sama dengan kontrol positif. Sehingga di sini pentingnya kita melakukan uji asumsi itu adalah agar kesimpulan yang diharapkan itu sesuai dengan tujuan penelitian kita dan juga sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Jika data yang kita kumpulkan itu memiliki keragaman yang tepat, kemudian memiliki nilai rata-rata yang tepat juga, maka kesimpulan yang diperoleh juga akan tepat juga. Itulah sebabnya untuk uji asumsi dalam uji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel ini harus dilakukan agar kesimpulan yang kita peroleh itu adalah sesuai yang kita harapkan. Demikian cara-cara untuk tahapan-tahapan pengujian hipotesis untuk kasus nilai rata-rata populasinya itu lebih dari 2, yaitu dengan menggunakan uji ANOVA untuk asumsi yang terpenuhi dan uji Kruskal-Wallis jika asumsinya tidak terpenuhi dengan menggunakan software Minitab.